Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sesuai dengan reminder kemarin, pada hari ini udah nggak ada data penting lagi ya. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis, tetapi hati-hati ya. Jangan keterusan, karena nanti subuh kita akan keluar, bukan data sih, tapi akan keluar meeting dari FOMC ya, atau dari The Fed lah ya. Nah, semoga hasil meeting ini tidak hawkish begitu. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures jam 2 subuh, nanti kita akan keluar ada FOMC meeting. Kadang-kadang kalau subuh seperti ini suka kelewat ya. Jadi ekstra hati-hati buat lo yang punya posisi futures, jangan keterusan. Takutnya nanti dilupain ditinggal tidur malah besoknya liquid gitu ya. Jadi hati-hati, ingat jam 2 pagi ya. Lalu dilanjutin lagi seperti biasa hari Kamis ya, ada initial jobless claim dan juga Philadelphia Fed Manufacturing Index gitu ya. Oke, kita cek dulu Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance mulai ada retest ya, retest ke 61,19 dan juga ke MA20 ya. Kita lihat apakah kedua support ini bisa memantulkan lagi Bitcoin Dominance atau tidak. Karena kalau mantul lagi, ya siap-siap odds akan underperform. Ya semoga sih gini, kalau sampai ini mantul ya, kalau sampai ini mantul, harapan kita adalah Bitcoin USD meningkat. Jangan koreksi. Karena sekali lagi, kalau BTCD meningkat, BTC turun, nah odds kebakaran. Gitu ya. Dan untuk balance sheet ya, gue akan tiap kali sesi lah gue lihat ya, karena kadang-kadang suka nggak nyangka juga, udah naik ya. Jadi belum ada peningkatan lagi. Dan sekali lagi yang kita butuhkan adalah the Fed yang lebih dovish ya. Semoga nih ya nanti subuh jam 2 ya kata-katanya dovish gitu. At least netral lah, jangan hawkish kayak kemarin begitu. Karena kalau hawkish ya kita harus siap bahwa ya ada kemungkinan bisa more pain begitu, more correction gitu ya. Oke, jadi sekali lagi siap-siap kita lihat apa hasilnya besok ya. Besok ya sayangnya untuk besok kita nggak bisa bahas ya, karena gua sama satu ada urusan ya. Jadi besok kita akan bahas on-chain ya. Jadi sekali lagi DCWT untuk besok kita tiadakan karena gua ada urusan keluar kota. Tapi nggak apa, tenang, kita udah siapin juga on-chain dulu begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk reminder kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan lihat aja langsung ke komen pertama dari Bro Suladi. Di awal terjun di kripto, aku kena FOMO coin meme di channel sebelah, yang juga nggak pernah nunjukin tampangnya. Nyesel dah sekarang. Sebenarnya kalau masalah tampang sih santai ya. Gue juga nunjukin tampang, tapi nggak itu tuh ya, nggak jadi dukun, nggak jadi tebak-tebakan. Sebenarnya yang penting adalah isinya. Karena banyak loh ya orang-orang juga yang mukanya keluar tuh dengan berani tampil muka begitu ya. Tapi ya berantakan. Dulu ada yang bilang 20 juta jadi 2M cuma 6 bulan ya, malah minus gede ya. Kemarin ada yang bilang katanya altcoin season ya, dari Oktober digeser ke November, Desember, Januari, katanya Januari true recovery, yang ada makin hancur. Begitu. Ya, jadi bukan masalah tampang. Banyak kok orang yang berani menunjukkan tampang tapi hancur-hancuran juga isinya. Begitu. Yang penting apa? Yang penting isinya. Pakai fakta, data, statistik, atau cuma opini dia. Begitu ya. Next ada dari Moon Kolip. Betul kata Toshi, kalau uang yang aman 70-30 pasti lebih aman. Baru mengerti, Mas sadari ya. Ya, sekarang baru kerasa kan? Dulu enggak. Waktu lagi hype altcoin season tuh, wah 70-30 tuh kayak buat orang bodoh gitu ya. Nggak akan kaya katanya. Nah sekarang orang-orang yang 70-30, yang 60-40, senyum-senyum gitu. Karena baru sadar, oh iya ya, ternyata ada gunanya begitu ya. Next dari Yumisk ya. Thanks Kotoshi ilmunya. I baru mulai di kripto bulan Januari dan bertemu channel ini top banget edukasinya. Thank you ya. I suka banget suaranya Kotoshi. Candu banget. Salam tabur tuai. Wah, ini udah keberapa nih ya yang ngomong katanya suara gue enak didengar nih. Katanya bisa jadi penyiar radio. Tapi enggak lah, kayaknya gue kalau nyiarin hal lain yang urusan kripto mungkin akan sedikit nggak terlalu tertarik gue. Ya, ini mungkin jadi enak didengar karena gue tertarik sama kripto. Mungkin kalau gue disuruh ngebahas apa gitu yang lain gue gak tertarik, mungkin tidak semenarik ini ya. Oke, next dari Randy Rinaldo Sanjaya. Thanks Bro Toshi. Sekarang porto saya 95% BTC, 5% ETH.
lumayan tenang walaupun ETH-nya merah. Ya, ETH jujurnya di cycle ini masih belum terlalu belum terlalu perform ya. Lagi-lagi karena memang liquidity ya. Tapi BTC-nya tetap hijau. Alhasil Porto tetap hijau. That's the point. Ya, that's the point of Bitcoin menjadi mayoritas Porto kita. Ya, untuk jangka panjang semoga worth it. Selain kripto masuk juga ke reksadana obligasi dan juga saham ya. Dan juga emas, kok saham, kok salah baca ya. Dan juga emas ya. Intinya nyoba masukin ke beberapa keranjang. Sekali lagi untuk tujuan jangka panjang. Salam tabur tuai. Mantap ya. Ini 3 golden rules in action. Ya, dan gini, ini kalau gue lihat Bro Randy lebih cenderung konservatif and it's good. You know lu tipe apa begitu. Karena banyak orang yang enggak, bimbang aja gitu. Ya, wah, ngelihat si A cuan banyak, aku ikutan. Taunya minus, aduh stres begitu. Nah, untuk Bro Randy bisa punya BTC 95%, punya 95% itu menunjukkan bahwa oke, lu stick with it. That's good. Dan bagus juga lu punya aset kelas lain juga, punya reksadana ya, lalu juga punya emas. Ya, that's good. That's good. Karena sekali lagi ya, kita nggak boleh ngeput all of our eggs in one basket gitu. Nggak bisa kita cuma di satu basket aja, karena kalau itu jatuh hancur semua. Gitu ya. Next dari Kanak Sundel, Bang Toshi, gimana pendapat Bang Toshi tentang hukum sertifikasi influencer kripto? Ya, itu gue sempat baca sedikit ya. Kalau gue gini deh ya, selama di Indonesia ini SIM masih bisa nembak, ya nggak usah sertifikasian lah begitu. Karena ya lo lihat sendiri deh ya, sekarang jujur-jujuran deh, siapa yang punya SIM beneran tes di sini? Berapa banyak sih ya? Gue penasaran karena menurut gue sangat sedikit. Begitu. Dan ya apa yang membuat para influencer ini nanti sertifikasinya nggak bisa nembak? Ya bisa aja pasti nembak ya. Dan gini deh, kalau kita ngomongin soal legal nggak legal begitu ya, dulu ada kasus Net89 ya, itu sempat legal loh di Indo ya. Itu yang bikin banyak sekali orang masuk. Mereka dengan luar biasa ngomong, wah ini legal. Dulu gue pernah juga tuh dapat presentasinya, wah begini. Gue bilang ini nggak bisa, ini Ponzi. Wah, tau dari mana? Ini legal loh di Indonesia. Dia dengan sangat gamblang ngomong legal di Indonesia ya. Nah, tapi ujung-ujungnya apa? Legal, hancur tuh. Dan Ponzi itu ujung-ujungnya scam ya. Nah, kita lihat setelah itu scam, siapa yang bertanggung jawab? Gak ada yang bertanggung jawab. Begitu. Jadi, andaikan sampai ada sistem sertifikasi pun gitu ya. Kalau sampai ternyata yang sudah lulus sertifikasi nipu juga gimana? Apakah ada tanggung jawab? Menurut gua tidak. Begitu, kita udah bisa lihat lah berkali-kali kasus di Indonesia seperti itu ya. Ujung-ujungnya nggak ada tanggung jawab siapapun gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau sampai ini diberlakukan, apalagi kalau diberlakukan di Indonesia, ini akan menjadi hanya sarang untuk ya nyari duit lagi gitu ya. Karena ya, lu bisa lihat sendiri lah ya, pada faktanya bukan itu problemnya. Problemnya adalah menjanjikan profit gitu. Karena gini, kalau ada grup VIP yang cuma ngasih edukasi, itu nggak akan laku ya, nggak usah jauh-jauh disuruh bayar, dikasih gratis aja di TCI nggak terlalu laku, susah, orang nggak peduli. Wah, mana bisa pakai cara kayak si Bang Toshi, lama kayaknya nggak akan kaya. Nah, orang yang ngomong lama nggak akan kaya malah sekarang jadi hancur miskin. Kenapa? Karena ya pengen cepat kaya ya. Itu dia ironi dari market begitu. Kalau mau ada regulasi yang membantu supaya mengurangi para dukun kripto, bukan cara sertifikasi begitu ya. Caranya apa? Caranya adalah dibikin regulasi. Misalkan ya, kalau sampai lu buka grup VIP berbayar ya, ada transaksi duit dan lu menjanjikan sesuatu, nah itu kena pidana atau perdata atau apapun. Nah, itu mungkin bisa membantu. Tapi sekali lagi, pada faktanya berapa banyak kasus yang seperti itu akhirnya dana kembali ke para korban? Enggak, rata-rata nggak kembali. Jadi menurut gua nggak ada gunanya. Begitu. Jadi intinya apa? Intinya elu yang harus jadi filter. Jangan berharap negara, pihak ketiga akan membuat semua jadi aman. Nggak bisa ya. Seperti yang gue udah bilang dari dulu, sekarang informasi itu udah nggak berharga. Yang berharga itu filter. Kita itu seperti di dalam banjir. Kayak kemarin tuh banjir Jakarta ya. Dimana kita itu air di mana-mana. Tapi lu coba minum tuh air, lu sakit perut. Jadi sekali lagi yang dibutuhkan bukan informasi, bukan air. Karena air di mana-mana sekarang. Kita udah bukan musim kering ya. Tetapi ya, itu air bisa diminum atau enggak, kita butuh filter yang bagus. Nah, itu tugas lu untuk bisa menjadi filter yang bagus begitu. Jadi sekali lagi, pendapat gue mengenai sertifikasi, kalau sampai ada pun itu nggak akan nolong ya. Sekali lagi gue tanya, kalau sampai orang yang punya sertifikatnya nih ya, kayak kesannya kan udah punya SIM nih begitu ya. Faktanya lu sekarang lihat di jalan, gue pribadi udah ngeliat nih setelah COVID terutama ya, ini mungkin Gen Z mulai pada nyetir begitu ya setelah beres dari COVID. Itu banyak sekali orang yang bahkan kayaknya nggak ngerti
jalur kanan itu untuk jalur cepat. Banyak sekali orang di jalur kanan tuh lambannya luar biasa. Begitu. Ya, lagi-lagi mereka semua punya SIM kan? Ya, tapi apakah mereka mengerti aturan di jalanan dan seterusnya? Enggak. Gitu. Jadi, ya menurut gua nggak guna. Begitu, ya. Next. Dari Sony Widyastono. Porto sekarang 70% BTC, 30% USDT. Lebih bisa tidur nyenyak ya. BTC naik senang, turun juga senang, bisa beli lagi. Salam tabur tuai. Mantap ya. Ini berarti bisa dibilang kalau dari kriptonya ya 100% BTC. Itu nggak masalah. Menurut gue boleh-boleh saja. Dan ini apa namanya berarti 30% USDT masih ada lagi peluru buat kalau sampai turun nembak lagi. Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Nah, tapi gini aja. Mungkin pesan gue adalah jangan sampai nanti ke bawah FOMO kalau udah beneran masuk ke altcoin season, karena itu juga apa namanya lumayan kuat tuh biasanya iblisnya. Jadi kalau lu memang pengen portonya untuk kriptonya 100% BTC, stick with it. Begitu, jangan sampai mau diintimidasi sama yang lain. Begitu ya, karena serius itu intimidasinya bisa sangat kuat luar biasa. Bukan intimidasi lah, mungkin apa pengaruhnya tuh bisa sangat kuat. Gitu ya. Next dari ini apa? Menyun Sanjaya ya. Analogi Matoshi paling aku suka adalah market itu kayak kita fitness. Awal-awal badan sakit semua ya, karena itu ya apa sih, ada asam apa gitu katanya kalau kita olahraga yang lumayan keras di awal ya. Tapi kita pilih berhenti apa lanjut. Kalau lanjut bakal badan lebih sehat. Dan ini adalah cycle pertama masuk kripto. Rasanya berdarah-darah tapi tetap BCA kalau ada dana dingin. Mantap. Yes, bener banget ya. Tubuh kita itu bisa kita itu bisa apa namanya adaptasi dengan luar biasa. Manusia itu diberikan suatu bukan talent ya, tapi suatu kebisaan untuk bisa adaptasi dengan luar biasa begitu. Nah, makanya ya ayo dilatih begitu, karena awalnya pasti nggak enak. Aduh minus, blah, 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 ya. Aduh, apa namanya kebawa FOMO. Ya udah benerin dulu, pelan-pelan dibenerin, paksain, ya. Nanti akan jadi bener dan jadi biasa at the end of the day, begitu. Ya karena sama awal gua masuk kripto pun, wah serba bingung, serba ancur-ancuran, begitu. Tapi setelah sudah lumayan lama dan sudah terbiasa, ya jadi ya just like another Monday, begitu, ya. Mantap. Dan ingat lagi ya, ini yang penting juga, dana dingin. Kalau belum ada dana dingin, kalau belum ada dana dingin, ya jangan dipaksakan. Begitu ya. Sip. Next dari Muhammad Faris. Bersyukurlah saya buat akun kripto, saya 20% altcoins dan 80% BTC. Saya hanya minus 11% sekarang. Cuma perlu DCA saja. Mantap ya. Terima kasih Tuan Toshi. Aduh, Tuan Toshi kok jadi kayak itu ya, kayak message yang scammer itu. Terima kasih Tuan Toshi karena selama ini beri nasihat untuk tetap melebihkan dalam account untuk mesti ada Bitcoin. Sekarang account saya masih tidak mengalami kerugian yang besar. Saya masih rasa tenang walaupun ada ruginya. Yes, benar. Jadi sekali lagi ya, BTC sebagai fondasi adalah hal yang sangat penting. Begitu ya. Jadi udah numpuk, udah banyak sekali orang yang merasakan manfaatnya menjadikan BTC sebagai fondasi. Ya semoga lu yang masih galau, bingung, aduh beneran nggak ya bisa lebih aman atau enggak, ya udah lihat banyak sekali orang yang testimoni ya di DCWT sesi kedua, semoga bisa teryakinkan begitu ya. Oke, next dari Fikri Haikal. Bang Toshi, kan gaji saya 3 juta plus. 3 juta plus itu berapa? Nyaris 4 atau 3 juta berapa ya per bulan, dan saya mau alokasikan BTC 2 juta 500.000 ke ETH, Sol, XRP, BGB, Doge. Waduh, berarti tinggal sisa, kalau 3 juta berarti cuma tinggal sisa 500.000 ya. Di sini 100.000 per bulan dan 500.000 buat dana darurat atau pegangan. Untuk BTC jangka 10 tahun plus, dan untuk 5 alts buat satu cycle out, bagus nggak? Sebenarnya kalau ngomongin dari portfolionya nggak masalah. Cuman yang gue khawatir satu, lu 3 juta plus tuh gimana? Nyaris 4 atau gimana? Dan kalau lu bilang 100.000 per bulan, nah gue nggak tahu nih lu tinggal di kota apa. Karena lagi-lagi setiap kota bisa berbeda-beda ya. Tapi pesan gue satu aja, ya jangan sampai lo mengorbankan kebutuhan demi investasi. Ya beda kebutuhan sama keinginan. Kalau keinginan boleh, misalkan, aduh, gue biasa ngopi bang seminggu 20 kali gitu, karena lo ngopinya 2 kali ke kafe. Nah itu bisa dipangkas begitu. Tapi jangan mangkas kayak, bang, gue biasa makan 3 kali nih sehari. Gue jadi cuma sehari sekali aja katanya. Nah itu jangan ya. Jadi lo yang tahu percis.
Kalau 100.000 cukup per bulan ya boleh, tapi kalau enggak ya jangan dipaksakan, mendingan dikecilin gitu. Yang penting lu sehat dulu, karena the first wealth is health gitu. Karena nggak guna misalkan lu dapat 10x dari Bitcoin dan seterusnya, tapi lu sakit parah, itu lu ke rumah sakit itu dengan gampang, BTC lu kegerus, hasil investasi lu kegerus. Jadi ingat, yang penting kebutuhannya beres, sisanya lu mau atur-atur lagi boleh. Begitu. Kalau mau dikecilin keinginan, jangan kebutuhan. Ya gitu aja pesan gua ya. Sisanya untuk alts-nya oke, in general oke, nggak masalah ya. Tapi kalau bisa Doge-nya jangan sampai segede ETH, SOL, XRP, jangan ya. Doge lebih kecil karena dia masuknya ke memes begitu ya. Oke, mantap. Tinggal itu aja pesan gue sekali lagi, jangan sampai mengorbankan kesehatan, karena kalau udah nggak sehat tuh apa juga lu profit berapa juga kerasanya pahit begitu ya. Next dari Eben Project. Gue punya 2 akun dari 2024 untuk analisa gue sendiri di cycle pertama gue Wah mantap ya. Akun pertama isinya cuma BTC, FED, Ondo, PP begitu. Akun kedua isinya alt dan memes, full alt dan memes. Dan yang pasti market cap-nya kecil di ratusan juta ke bawah. Dan benar kata lu kalau isinya cuma alt apalagi yang kecil market cap-nya, porto menjadi minus, menyala abangku. Wah mantap, thank you nih bro. Eben Project jadi testimoni yang cukup menarik ya. Jadi buat yang kepikiran, wah udahlah hajar aja semuanya di yang small caps ya, pasti menang ujung-ujungnya. Sudah dibuktikan oleh bro Eben Project bahwa nope, merah merona, apalagi kalau dalam masa-masa QT. So, ya pembelajaran yang bagus nih, pembelajaran yang bagus. Jadi ya makanya kenapa 70-30 itu menurut gua sangat ideal. Begitu ya. Dan ini udah keberapa nih ya komen yang mirip-mirip kayak gini nih, yang ada yang full alts. Tapi untungnya untuk yang bro Eben Project ini sengaja untuk eksperimen, ada satu yang akunnya mungkin balance dan yang kedua ini nggak balance, isinya cuma memes sama alts. Dah bisa lihat sendiri kan merah meronanya yang mana begitu ya. Itu dia, kalau kita pakai fakta data statistik kan jadi lebih enak gitu ya, nggak cuma pakai perasaan. Kalau cuma pakai perasaan susah gitu. Ini trading bukan pacaran bolehlah full perasaan ya. Itu pun bahaya ya, kalau cuma full perasaan ujung-ujung juga pacaran jadi nggak jelas kemana begitu ya. Oke, beres untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan di Gate.io sekarang ada launch pool ya, yaitu Pi Network ya. Nah, untuk si Pi Network ini seperti biasa akan ada 2 staking pool. Yang pertama lo bisa menstakikan si Pi Network-nya itu sendiri ya untuk mendapatkan Pi. Jadi lo buy Pi to get Pi, atau bisa juga dengan menggunakan GT token lo ya. Nah, jadi buat lo yang punya GT token silahkan bisa pakai. Buat lo yang punya Pi mungkin boleh pertimbangkan untuk kirim ke Gate.io dan dapatkan launch pool dari Gate.io ini ya. Nah, ini masih lumayan lama waktunya ya, masih ada 3 hari lebih. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa pakai ya. Nah, selain itu juga di sini akan ada deposit and register untuk sebesar 10.000 USD worth of GT ya. Nah, ini karena dia baru saja mau officially listed di Gate.io ya. Nah, lo bisa mendapatkan ada 2 jenis reward nih. Reward yang pertama adalah deposit bonus. Saat lo join Pi Deposit, lo bisa split 5.000 USD worth of GT. Dan yang kedua untuk newcomer rewards, lo bisa register dan share additional 5.000 USD worth of GT prices. Ya, buat lo yang tertarik silahkan bisa ikutan ya. Dan juga buat lo yang belum punya akun di Gate.io boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Dan kita masuk ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini kemarin retest pertama di EMA 20, tetapi hari ini sayangnya belum terjadi retest kedua. Maka kita bisa tapi kita masih belum punya posisi futures ya. Tapi boleh dipasang limit ya. Jadi limit posisi long di EMA 20. Apabila terjadi retest kedua otomatis kita kebuka posisi longnya dan target TP di angka 650,084 ya. Untuk posisi spot ada di EMA 20, EMA 200 dan juga di angka 568,716. Next kita masuk ke SUI. Untuk SUI kondisinya itu sayang sekali belum terjadi retest kedua tadi ya. Ya sudah.
Ya, tapi nggak apa, kita masih boleh pasang limit. Ya, kita pasang limit di 2,94. Apabila terjadi retest, kita bisa buka posisi long. Dan andaikan kena target TP kita di angka 3,24, kita juga bisa buka posisi short. So, sesuai dengan pembahasan kemarin, untuk di SUI pada hari ini kita bisa limit 2. Limit posisi long di angka 2,94, target TP di 3,24. Nah, posisi shortnya kita balik logikanya, buka posisi short di 3,24, target TP di angka 2,94 ya. Oke, untuk posisi spot ada di 2,94 dan juga MA200. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano lagi-lagi belum ada setup futures. Ada potensi sih sebenarnya ya, tinggal kita lihat besok lah. Kalau besok pagi jam 7, daily close dari Cardano masih di bawah dari 0,7572. Maka kita bisa limit posisi short, retest kedua ya bisa buka posisi short ya, tapi sekali lagi itu dengan catatan kalau besok jam 7 daily close-nya di bawah dari 0,7572 ya. Oke, posisi spot karena ini jebol maka buy limitnya ada di 0,6825 ya, dan juga di MA200 yang terakhir di angka 0,555 ya. Ingat, hari ini benar nggak ada data penting ya. Tetapi nanti subuh jam 2 akan keluar FOMC meeting ya. Jadi ada potensi bisa terjadi volatility. Jadi buat lo yang punya posisi futures ya, kalau sampai lo mau begadang boleh ditungguin. Tapi ya kalau sampai belum kena target TP by the time dekat-dekat jam 2 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif, yang agresif minimal pasang SL, dan sesuai tadi reminder di depan ya. Besok nggak ada DCWT karena gua dan satu ada urusan ya. Urusan keluar kota juga, jadi ya kemungkinan besar besok nggak akan bikin konten sama sekali ya. Bukan bikin konten tapi nggak bikin DCWT. Tapi jangan khawatir, kita akan bahas on chain ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin. Baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.